Film berjudul The Monkey King yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini berkisah mengenai monster kera titisan dewa yang mengobrak-abrik istana kerajaan langit. Film ini disutradarai oleh Choi Chang, dibintangi oleh Donnie Yen, Chow Yun Fat, dan Xia Zitong. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Monkey King. Semangka! Dahulu kala, para dewa di kerajaan langit yang dipimpin oleh Kaisar Giok memerintah dan menjaga perdamaian semua makhluk yang ada di bumi, termasuk manusia dan para siluman. Merasa kekuatan siluman lebih besar, pasukan siluman melakukan kudeta dengan menyerang kerajaan langit. Terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan siluman dan pasukan kerajaan langit. Pasukan siluman ini dipimpin oleh siluman kerbau yang sangat kuat. Dia berduel melawan Kaisar Giok. Untuk menghadapi siluman kerbau ini, Kaisar terpaksa berubah wujud menjadi naga raksasa. Kaisar pun akhirnya berhasil mengalahkan siluman kerbau. Di saat Kaisar hendak membunuh siluman kerbau, istri siluman kerbau, Feng, tiba-tiba muncul meminta ampunan. Ternyata Feng adalah adik kandung Kaisar. Kaisar pun luluh, namun peraturan harus ditegakkan. Kaisar mengasingkan Feng dan para siluman yang memberontak di gunung berapi dan tidak boleh kembali ke kerajaan langit selamanya. Setelah perang usai, melihat keadaan kerajaan langit yang porak-poranda, seorang dewi yang bernama Dewi Nuwa mengorbankan diri merubah tubuhnya menjadi batu-batu kristal untuk membangun kembali istana langit seperti sedia kala dan menciptakan perisai langit yang sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh siapapun. Salah satu batu kristal dari Dewi Nuwa turun ke bumi. Kristal itu jatuh di pegunungan Huako. Tak disangka, ternyata dari dalam kristal itu ada benih kehidupan yang perlahan-lahan muncul berbentuk siluman kera. Saat sedang berada di dalam kristal, siluman kera kecil ditemani oleh siluman rubah putih yang selalu datang menyapanya. Mereka berdua bersahabat. 100 tahun kemudian, Dewi Kuan Im menemui seorang dewa yang bernama Dewa Putih. Sang dewi memberitahu kalau ada sosok kera sakti yang lahir dari kristal Dewi Nuwa. Kera itu sangatlah kuat. Dewi Kuan Im meminta Dewa Putih membimbing kera itu agar bisa membawa kebaikan bagi umat manusia. Dewi Kuan Im pun membebaskan kera sakti dari dalam kristal. Kera ini langsung melompat kegirangan ke sana kemari. Dia memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dari kera biasa. Semua kera di Gunung Huako menyukainya. Dewa Putih juga sudah sampai di tempat itu. Dia melihat kera itu masih sangat polos dan kekanak-kanakan. Kera sakti lalu tertarik dengan seekor kupu-kupu. Dia mencoba meraihnya, namun dia terjatuh dari tempat yang tinggi. Kera sakti masih bisa selamat, namun kupu-kupu di tangannya telah mati. Guru Putih pun mendekat. Kera ini merasa bersalah dan sedih karena kupu-kupu di tangannya mati. Dengan satu tiupan, Dewa Putih bisa menghidupkan kupu-kupu itu kembali. Sang kera pun senang bukan main. Kera memohon untuk dijadikan sebagai murid. Guru Putih pun mengajaknya menuju perguruannya yang ada di tempat yang tinggi. Kera itu pun menjadi murid Dewa Putih. Dewa Putih memberi nama kera itu Sun Wukong. Kera itu pun sangat senang mendapatkan nama tersebut. Meskipun Wukong tidak memiliki sopan santun, namun dia bisa belajar dengan sangat cepat. Di dalam gunung berapi, siluman kerbau mendapat ramalan 3 tanda-tanda yang akan muncul sebelum bangsa siluman kembali bisa menguasai istana langit. Pertama, yaitu jatuhnya kristal Nuwa di bumi. Makhluk yang lahir dari kristal itu sangatlah kuat. Kedua, tsunami besar di Samudra Timur. Ketiga, gerbang istana langit akhirnya bisa dijebol untuk pertama kalinya sejak dibangun. Peramal menyuruh siluman kerbau mencari makhluk yang terlahir dari kristal Nuwa. Hanya makhluk itulah satu-satunya yang bisa membantunya menerobos masuk gerbang istana langit. Untuk melancarkan aksi, para siluman akan bekerja sama dengan dewa penjaga gerbang istana langit yang bernama Dewa Erlang. Erlang merasa kecewa karena meskipun jasanya besar, Kaisar hanya menugaskannya untuk menjaga gerbang. Erlang berambisi untuk mengkudeta Kaisar Langit itu sendiri. Bangsa siluman akan memanfaatkan hal ini. Di dalam perguruan, para murid yang lain sedang belajar berubah bentuk dengan giat. Namun mereka melihat Wukong yang hanya tidur-tiduran saja tidak mau berlatih.
Murid-murid yang lain menghina Wukong sebagai kera pemalas yang tidak tahu berterima kasih. Mereka menyebut Wukong tidak ada bedanya seperti binatang. Wukong pun marah. Dia turun dan menunjukkan kemampuannya berubah bentuk. Wukong berubah bentuk menjadi aneka hewan. Wukong berubah menjadi badak dan menusuk pool murid yang menghinanya. Dewa Putih kemudian datang. Melihat Wukong yang sudah keterlaluan, Dewa Putih melempar Wukong ke dimensi lain. Di sana, Wukong melihat api yang membara di sekelilingnya. Wukong pun kembali siuman. Ternyata dia tidak kemana-mana. Barusan Dewa Putih hanya memperlihatkan takdir masa depan Wukong. Wukong ditakdirkan akan dibakar api, diterjang angin topan, dan disambar petir. Wukong pun ketakutan. Dia tidak mau mati. Dewa Putih menjawab, setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap lilin pasti akan padam. Namun lilin itu memiliki jasa selama hidup untuk menerangi sekitarnya. Sekarang ilmu yang dimiliki Wukong sudah cukup. Tidak ada lagi yang bisa diajarkan. Guru Putih menyuruh Wukong kembali ke Gunung Huakuo. Wukong pun sedih karena akan berpisah dengan gurunya. Namun dia harus kembali. Wukong pun bersujud berterima kasih dan memeluk Dewa Putih. Wukong pun pergi. Di tempat lain, siluman kerbau menemui Dewa Arlang. Siluman kerbau mengajak Arlang bekerja sama. Jika bangsa siluman berhasil menerobos masuk perisai langit dan mengalahkan pasukan langit, mereka akan membiarkan Arlang menjadi kaisar langit. Arlang pun bersedia bekerja sama. Siluman kerbau memberitahu ada kera sakti yang lahir dari kristal Nuwa. Mereka akan memanfaatkannya. Di Gunung Huakuo, muncul siluman golem yang mengganggu kera-kera yang ada di sana. Di saat para kera terpojok, datanglah Wukong membantu mengalahkan golem dan mengusirnya. Para kera pun kagum melihat kekuatan Wukong. Mereka mengangkat Wukong menjadi raja kera tampan dari Gunung Huakuo. Wukong pun kegirangan karena diangkat menjadi raja. Salah satu kera meminta Wukong memberi mereka senjata agar mereka bisa membela diri saat Wukong tidak ada di rumah. Kera itu memberitahu ada banyak senjata di kerajaan Laut Timur. Wukong bisa meminjamnya. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung melompat menuju kerajaan Laut Timur. Di perjalanan, Wukong mengalahkan monster ikan raksasa dan membawanya menghadap Raja Naga Laut Timur untuk meminta imbalan. Namun ternyata monster ikan itu sendiri adalah Panglima Raja Laut Timur. Namun karena merasa kekuatan Wukong luar biasa, Raja Naga Laut Timur itu pun tak berkutik. Wukong meminta maaf. Wukong memberitahu maksud kedatangannya, yaitu ingin meminjam beberapa senjata untuk rakyatnya. Raja Naga pun bersedia. Dia menyuruh Gurita mengambil beberapa senjata. Namun ternyata Gurita itu malah menyerang Wukong. Seseorang lalu memasukkan Wukong ke dalam penjara gelembung. Wukong pun berhasil keluar. Wukong yang marah meminjam senjata-senjata yang ada di sana dengan paksa. Wukong juga mengambil jubah tempur yang berkilauan. Saat hendak kembali, Wukong terpana melihat tiang raksasa yang menancap. Wukong mendekati tiang itu. Raja Naga lalu datang memberitahu kalau tiang itu berfungsi mengendalikan banjir dan menjaga ketenangan Laut Timur. Karena menurut pengawal, tidak ada satupun dewa yang mampu mengangkat tiang itu. Raja Naga menantang Wukong untuk mengangkatnya. Jika bisa, tiang itu akan menjadi milik Wukong. Wukong pun menerima tantangan itu dan segera mengangkat tiang raksasa tersebut. Wukong berhasil. Dia merubah tiang itu menjadi tongkat berukuran kecil dan memasukkannya ke dalam telinga. Alhasil, apa yang dilakukan Wukong ini membuat lautan bergejolak. Terjadi bencana tsunami besar di Laut Timur. Di dalam gunung berapi, Feng melihat tsunami yang menjulang tinggi. Feng mengeluarkan kipas sakti untuk melindungi para siluman yang ada di gunung berapi. Namun Feng merasa kesakitan karena dia sedang hamil besar. Siluman kerbau lalu datang menolong istrinya itu. Siluman kerbau menggunakan kemampuannya meruntuhkan bebatuan untuk menghalau tsunami yang datang menyerang. Peramal lalu berkata kalau satu persatu ramalan mulai terbukti kebenarannya. Di Gunung Huakuo, pasukan kera menangkap beberapa siluman yang masuk ke wilayah kerajaan kera, memasukkan mereka ke dalam gelembung. Setelah diperiksa, ternyata salah satu siluman adalah siluman rubah putih yang dahulu selalu menemani Wukong saat terkurung di dalam kristal. Wukong sangat senang bisa kembali bertemu dengan teman lamanya itu. Wukong bertanya kenapa para siluman itu datang ke sini. Siluman rubah menjawab kalau rumah mereka hancur terkena tsunami. Wukong pun merasa bersalah. Wukong mempersilahkan mereka untuk tinggal di Gunung Huakuo.
Wukong lalu mengajak siluman rubah putih terbang mengelilingi pegunungan Huako. Di kerajaan langit, Raja Naga Laut Timur menghadap Dewa Erlang, mengadukan aksi siluman kera Wukong yang memporak-porandakan kerajaannya. Erlang menganggap kasus itu adalah kasus sepele. Erlang melarang Raja Naga melapor pada Kaisar, biar dia sendiri saja yang membereskannya. Erlang lalu memerintahkan Naza untuk menangkap Wukong. Di Gunung Huako, saat Wukong dan siluman rubah sedang berduaan, tiba-tiba muncul Naza menyerang mereka. Wukong dan siluman rubah pun bergegas terbang kabur menghindar. Dalam pelarian, ekor siluman rubah terbakar terkena serangan Naza. Wukong pun melemparnya ke danau. Wukong dan Naza lalu bertarung dengan sengit. Wukong berhasil menghindari serangan api Naza. Naza pun berhasil mengikat Wukong. Saat Naza hendak membakarnya, siluman kerbau datang mengusir Naza. Wukong pun berhasil diselamatkan. Para siluman bersujud di hadapan Raja Siluman Kerbau. Wukong pun berterima kasih kepada siluman kerbau karena telah menyelamatkannya. Di Istana Langit, Erlang melaporkan kelakuan Wukong kepada Kaisar Giok. Dewa Putih lalu menjelaskan kalau Wukong itu adalah muridnya. Wukong terlahir dari kristal Dewi Nuwa saat memperbaiki Istana Langit. Wukong itu masih sangat muda dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wukong tidak jahat, dia hanya perlu dididik. Kaisar pun memakluminya. Kaisar akan memberi Wukong kesempatan. Di Gunung Huako, siluman kerbau merayu Wukong. Menurutnya, Wukong yang sangat hebat tidak layak hanya menjadi raja di Gunung Huako saja. Wukong yang terlahir dari kristal Dewi Nuwa seharusnya menjadi dewa dan berkuasa di Istana Langit. Wukong pun penasaran. Wukong bertanya, memangnya apa yang menarik di Istana Langit? Siluman kerbau memberitahu kalau di Istana Langit ada dewa yang bisa menghidupkan yang sudah mati. Wukong pun semakin penasaran. Wukong ingin belajar menjadi kuat di Istana Langit. Wukong langsung melesat terbang menuju Istana Langit. Di tempat lain, siluman kerbau menemui Dewa Erlang. Kerbau memiliki rencana untuk memasukkan Wukong ke dalam Istana Langit. Setelah masuk ke dalam, biarkan Wukong memakan pil kekuatan yang bisa meningkatkan kekuatan hingga ratusan kali. Agar kekuatan Wukong meningkat, siluman kerbau akan memancing amarah Wukong agar membenci Istana Langit. Dengan begitu, mereka akan memanfaatkan kekuatan Wukong untuk menghancurkan Istana Langit. Beberapa saat kemudian, sampailah Wukong di gerbang Istana Langit. Di sana, Wukong bertemu dengan Erlang. Setiap siluman yang melewati gerbang akan hangus menjadi abu. Erlang menantang Wukong, apakah dia berani memasukinya. Wukong yang merasa tertantang tanpa gentar langsung memasukinya. Ternyata Wukong masih selamat karena gerbang langit terbuat dari kristal Dewi Nuwa sama seperti tubuh Wukong. Wukong pun berhasil masuk ke dalam Istana Langit tanpa hambatan. Wukong terbang mengelilingi Istana Langit. Dari jauh, Wukong melihat seseorang sedang mengatasi kuda yang rewel. Wukong pun turun membantu orang itu mengatasi kudanya. Wukong berhasil membuat kuda itu senang. Tanpa disangka, orang yang Wukong bantu adalah Kaisar Langit itu sendiri. Erlang dan Dewa Putih lalu datang menghadap. Wukong senang bertemu gurunya dan beberapa teman seperguruannya di sana. Di hadapan Kaisar, Wukong berkata kalau dia ingin menjadi dewa. Kaisar memberitahu bahwa untuk menjadi dewa tidak semudah yang dibayangkan. Butuh latihan ribuan tahun dan pengalaman dalam jangka waktu yang lama. Semua tergantung ketekunan Wukong sendiri. Namun karena Wukong bisa mengendalikan kuda langit, Kaisar memberi Wukong jabatan sebagai dewa penjaga kuda langit. Wukong pun senang menerima jabatan sebagai dewa penjaga kuda. Wukong memulai hari pertamanya sebagai dewa penjaga kuda. Namun lambat laun, Wukong menyadari kalau pekerjaannya ini sangatlah membosankan. Wukong mencoba menghibur diri dengan melompat ke sana kemari. Wukong mengajak para kuda untuk makan. Para kuda pun menjawab kalau tidak bisa sekarang, ada jam khusus untuk makan. Bukan hanya makan, minum, bahkan pipis pun sudah diatur waktunya. Wukong kesal, dia merasa tidak betah harus diatur-atur seperti itu. Erlang kemudian datang. Dia menghina Wukong yang hanya dewa rendahan. Wukong harus berlutut di hadapan Erlang. Wukong menolak, dia tidak akan berlutut di hadapan siapapun. Erlang pun marah dan mencabuk kuda-kuda yang ada di sana. Melihat hal tersebut, Wukong semakin emosi.
Dengan sepihak, Wukong membebaskan para kuda untuk berkeliaran di luar kandang mencari makan. Wukong pun terbang bersama para kuda mengelilingi istana langit. Melihat para tentara sedang mengejarnya, Wukong bersembunyi di dalam pohon persik. Melihat banyak sekali buah persik di sekitarnya, Wukong pun penasaran mencicipi rasa buah persik itu. Karena buahnya sangat enak, Wukong pun ketagihan dan memakannya seperti kesetanan. Wukong lalu ditemui para penjaga buah persik. Mereka menghina Wukong yang berpangkat rendah tidak layak memakan buah persik karena buah itu hanya untuk dewa yang berpangkat tinggi. Mereka menghina Wukong sebagai makhluk rendahan yang tidak punya sopan santun. Wukong pun sedih. Merasa tidak diterima, Wukong berniat untuk pulang. Di dalam gunung berapi, siluman kerbau sedang membuat senjata kapak siluman yang terbuat dari ribuan jiwa para siluman. Fang lalu muncul menghentikan suaminya. Fang takut kejadian dahulu kala terulang kembali. Fang tidak ingin kehilangan suaminya. Namun hal itu tidak menyurutkan niat siluman kerbau. Dia tetap yakin akan kembali menyerang istana langit. Di istana langit, saat hendak pulang, Wukong bertemu dengan seorang wanita yang sedang bekerja mengumpulkan energi langit. Wukong bertanya, apa isi tungku besar di hadapan mereka itu? Wanita itu menjawab kalau tungku tersebut berisi pil kekuatan yang dimasak 1000 tahun lamanya. Siapapun yang meminumnya, kekuatannya akan bertambah 100 kali lipat. Wanita itu menyebut hanya kaisarlah yang berhak meminum pil itu. Wukong yang penasaran mendekati tungku raksasa tersebut. Ternyata wanita itu adalah Dewa Erlang yang sedang menyamar. Di tempat lain, Dewa Putih tahu kalau Wukong sedang berjalan mendekati tungku. Dia pun mengeluarkan tali ajaib yang langsung mengikat Wukong. Erlang kemudian datang hendak menangkap Wukong. Dewa Putih menyuruh Wukong menyerah karena Wukong telah membuat kekacauan. Jika Wukong mengaku, Kaisar pasti akan mengampuninya. Namun Erlang dan pasukannya malah terus-terusan menghajar Wukong tanpa ampun. Erlang berniat membunuh Wukong. Wukong melihat api tungku membakar tali ajaib. Karena tidak punya pilihan lain, Wukong melompat masuk ke dalam tungku untuk membakar tali yang mengikatnya. Wukong memasuki kobaran api dan sambaran petir yang dahsyat. Di dalam tungku, Wukong melihat 3 butir pil sakti. Wukong pun meminumnya. Tiba-tiba tungku terbelah. Wukong keluar dari dalamnya. Wukong langsung menghajar Erlang. Erlang pun kesulitan melawan Wukong yang sekarang jauh lebih kuat. Mereka berdua mengeluarkan senjata pusaka masing-masing. Erlang mencoba bersembunyi, namun mata sakti Wukong berhasil menemukannya. Erlang pun kabur. Wukong juga mengejarnya. Dewa Putih lalu menghadap Kaisar dan meminta maaf karena dia telah gagal mendidik Wukong. Namun Kaisar tidak marah. Dia membiarkan Wukong pergi karena ini semua adalah takdir yang harus Wukong lalui. Saat kembali di Gunung Huaguo, Wukong terkejut melihat semua rakyatnya telah tewas. Wukong juga menemukan tubuh siluman rubah yang telah tewas. Terlihat awan hitam menyelimuti lehernya. Wukong pun sedih melihat semua orang yang dia sayangi telah tewas. Wukong pun histeris menangis. Di saat Wukong sedang mengubur rakyatnya, siluman kerbau datang memberitahu kalau yang telah membantai rakyatnya adalah pasukan dari Istana Langit. Mendengar hal itu, Wukong menjadi murka. Dia berubah menjadi iblis kera. Wukong langsung melesat menuju Istana Langit untuk balas dendam. Wukong bertarung dengan 4 penjaga gerbang langit. Dengan sekali pukul, Wukong mengalahkan mereka. Wukong lalu memukul gerbang Istana Langit dan menghancurkannya. Dari bawah, siluman kerbau sadar kalau gerbang telah dijebol. Ribuan pasukan langit lalu muncul menghadang Wukong. Wukong langsung mengeluarkan ribuan kaki bunsin untuk bertarung melawan ribuan pasukan langit. Wukong yang penuh amarah memporak-porandakan Istana Langit sendirian. Di bawah, siluman kerbau mulai terbang menuju Istana Langit membawa kapak saktinya. Di dalam Istana Langit, Kaisar berubah menjadi naga untuk menghadapi Wukong. Sementara itu, siluman kerbau dan Erlang bekerja sama untuk memberontak. Wukong lalu bertanya, kenapa Kaisar tega membantai rakyatnya? Kaisar Langit mengelak. Dia tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Siluman kerbau lalu melihat Dewa Putih hendak menghentikan Wukong. Siluman kerbau langsung beraksi menghentikannya. Siluman kerbau membunuh Dewa Putih. Wukong terkejut melihat Dewa Putih yang sekarat. Wukong pun sedih. Wukong melihat asap hitam menyelimuti leher Dewa Putih, sama seperti yang dialami siluman rubah putih.
Seketika Wukong pun tersadar, pelaku pembantai rakyatnya adalah siluman kerbau itu sendiri. Merasa dipermainkan, Wukong mengamuk mengejar siluman kerbau. Dengan kapak saktinya, siluman kerbau bertarung melawan Kaisar Langit. Dengan kapak saktinya, siluman kerbau menebas Kaisar Langit bertubi-tubi. Kaisar pun tak berdaya. Di saat Erlang akan membunuh Kaisar, Wukong maju menyerang Erlang membuatnya terlempar. Di dalam istana, Erlang melihat siluman kerbau berjalan menuju singgasana kerajaan langit. Siluman kerbau pun membunuh Erlang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Wukong kemudian muncul dari bawah menyerang siluman kerbau. Wukong menyerang dengan kekuatan penuh. Wukong merubah wujudnya kembali menjadi Raja Kerasakti dari Gunung Huakuo. Wukong yang sangat kuat membuat siluman kerbau kesulitan. Wukong menghajar siluman kerbau berkali-kali. Siluman kerbau yang kewalahan kemudian mengeluarkan wujud aslinya berupa monster kerbau raksasa. Melihat hal itu, Wukong pun ikut-ikutan berubah wujud menjadi gorila raksasa, King Wukong. Kedua monster itu kembali bertarung dengan sengit. Wukong memotong tanduk kerbau dan melemparnya ke bumi. Siluman kerbau pun berhasil dikalahkan. Wukong lalu mendekati Kaisar yang kini sudah siuman. Wukong meminta maaf karena telah menghancurkan istana langit. Mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk memperbaikinya kembali. Langit kemudian berubah warna. Muncul Buddha raksasa menghampiri Wukong. Buddha akan menghukum Wukong atas kelakuannya menghancurkan istana langit. Wukong tidak berniat lari. Dia mengakui kesalahannya. Wukong akan menerima semua konsekuensi yang harus ditanggung. Buddha akan mengurung Wukong di bawah gunung 5 jari hingga suatu saat nanti ada seseorang yang membebaskannya. Wukong akan menemani orang itu menjalankan misi agung yang berbahaya. Bertahun-tahun berlalu, Feng bersama anaknya datang menemui seekor kerbau yang tanduknya putus sebelah. Itu adalah siluman kerbau yang dikutuk. Dan berakhirlah alur cerita film The Monkey King ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah percaya pada